Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum di Masjid At-Taqwa Kebon Dalem. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, materinya sudah ada di slide yang ada di depan jenengan. Ada? Judulnya apa? Pria sejati. Ya. Ketika kita berbicara tentang pria sejati, mungkin antara satu orang dengan orang yang lain akan beda-beda kriterianya. Mereka yang maniak otot ya, akan mengatakan pria yang macho itu adalah yang ototnya gede-gede, badannya tinggi, besar. Kalau main panco nggak pernah kalah. Itu pria sejati menurut dia. Kalau menurut orang lain mungkin yang memang hobinya ngerokok, mungkin pria sejati adalah yang ngerokok. Sehingga ketika ada pemuda gak ngerokok dikatakan kamu gak laki banget. Jadi penilaian pria sejati itu dari satu orang ke orang yang lain itu beda-beda. Terus apa perlu saat kita angkat tema ini? Apa pentingnya mengangkat tema pria sejati? Penting atau tidak? Penting. Yakin. Kalau nggak penting ngapain kita bahas? Terus dari sisi mana urgensi kita mengangkat tema tentang pria sejati? Satu, banyaknya kesalahan persepsi tentang pria sejati. Banyak orang punya ukuran yang keliru. Kayak tadi, ya. Jadi pria sejati itu yang rokok, pria sejati itu yang ototnya gede-gede, sehingga kasihan kan yang lahirnya dalam keadaan kecil, kerempeng, seakan-akan dia ini gak jantan gitu ya. Ini yang pertama, karena banyak kesalahan persepsi dalam menilai pria sejati. Yang kedua, karena banyak pihak menginginkan kejantanan itu luntur. Banyak pihak menginginkan kejantanan itu luntur dari laki-laki. Dan di antara pihak yang paling berkepentingan dalam hal itu adalah orang-orang yang mengkampanyekan LGBT. LGBT, L lesbian, G gay, B biseksual, T transgender. Apa hubungannya Ustadz antara LGBT dengan kejantanan? Lah kalau misalnya orang nikah, satu namanya Jono, satu namanya Joni, yang jadi istrinya entah yang Jono atau yang Joni, apa kira-kira akan jantan? Ya tidak, pasti dia akan berperilaku seperti seorang layaknya wanita. Dan jangan dianggap orang-orang yang mengkampanyekan LGBT ini tidak punya misi. Mereka punya grand design. Mereka punya proyek besar untuk menghancurkan generasi kaum muslimin. Karena kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan mungkin gak punya anak,
Mungkin dah? Tidak mungkin. Pedang karo pedang ya jadi. Tidak mungkin. Dan itulah salah satu target utama mereka. Makanya kampanye LGBT ini di negara-negara yang mayoritas Muslim sangat gencar. Bahkan mereka mengeluarkan dana miliaran triliunan untuk mengkampanyekan itu dengan dalih HAM. Apa HAM? Hak asasi manusia. Maka karena banyaknya orang yang ingin melunturkan kejantanan dari para lelaki, maka kita perlu mengkampanyekan kejantanan sejati. Ustaz, emang ada Ustaz dalil yang membahas tentang laki-laki sejati? Ada. Al-Quran Al-Karim pernah membahas tentang masalah laki-laki sejati. Dan malam hari ini kita tidak akan jelaskan secara lengkap. Kita akan ambil beberapa contoh ayat Al-Quran yang membahas tentang kelaki-lakian. Kepriaan sejati itu tinjauannya dari apa? Apakah Al-Quran meninjau laki-laki dari otot? Apakah Al-Quran meninjau laki-laki dari tadi yang kita katakan merokok? Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang para pria. Contoh, sudah itu? Keluar ayatnya? Ya, saya nggak ngeliat sih. Arabnya kepotong. Ya, monggo diatur. Di dalam surat An-Nur ayat 37. Surat apa? An-Nur ayat 37. Kalau yang nggak kelihatan dan di sampingnya atau membawa Al-Quran, silahkan dibuka surat An-Nur ayat berapa? 37. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan rijalun, para lelaki. Jadi Allah di dalam ayat ini sedang menjelaskan laki-laki sejati itu siapa? Rijalun, para lelaki. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para lelaki itu adalah mereka yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan juga jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para lelaki itu kalau kerja nggak lupa Allah. Gak lupa mengingat Allah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Dan mereka ketika bekerja, selain mereka tidak lupa ingat kepada Allah, mereka juga tidak lupa untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Kenapa pekerjaan itu tidak melalaikan mereka? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka takut, mereka khawatir dengan hari di mana pada hari tersebut mata dan hati guncang. Yaitu hari apa? Hari kiamat. Nanti kita akan simpulkan apa kriteria yang bisa kita ambil dari ayat ini. Surat apa ini? An-Nur ayat 37. Ayat yang kedua yaitu dalam surat At-Taubah ayat 108. Surat apa? At-Taubah ayat 108. Sudah kelihatan? Sudah. Ini potongan ayat yang saya ambil tengahnya. Di situ Allah berfirman, fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Di mana? Di dalam masjid. Fihi rijalun. Apa kriteria mereka? Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka suka untuk mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya.
Surat apa? At-Taubah ayat 108. Kita balik ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya sudah kelihatan? Surat An-Nur ayat 37. Dari ayat ini kita akan ambil 2 kriteria. Dan dari ayat sesudahnya kita akan ambil 2 kriteria. Saya kasih kesempatan kepada jenengan untuk menyimpulkan kriteria yang pertama dari ayat ini. Angkat tangan. Ya. Bagus, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ada yang lain? Ya. Masya Allah. Ini iklannya Radio Insan ini. Bagus. Ada yang lain? Ada hadiahnya nih, disediain hadiah nih. Ayo. Yang jawab para lelaki dong, masa ibu-ibu? Kan pengajiannya laki-laki. Ya. Wajib sholat di masjid. Sama tadi. Ya. Ya. Senantiasa mengingat. Bagus. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Apa? Barakallahu fiik. Yang pertama yang ada di dalam ayat ini, laki-laki punya semangat untuk bekerja. Apa? Semangat untuk bekerja. Silakan diambil. Monggo. Dari mana kita ambil itu? Maju silakan, enggak apa-apa. Silakan dikasihkan ke belakang. Dari mana kita ambil kriteria itu? Coba. Dari mana? Tijarah. Tijarah apa? Perniagaan. Bai'un, jual beli, alias kerja. Ini yang pertama. Nanti kita akan jabarkan. Sekarang kita ambil kriterianya dulu. Apa yang pertama? Punya semangat bekerja. Yang kedua, masih ada peluang. Masih ada peluang. Ya. Belum. Ya, ada yang lain? Ya. Selalu ingat hari akhir. Bagus. Tapi coba perhatikan redaksi ayatnya akan ketemu. Rijalun la tulhihim tijaratun. Selalu mereka sholat tepat waktu saat berjuang. Saya pengen jawaban lebih global. Ya. Belum. Hampir. Kalau ada yang lebih ya. Ya. Masya Allah. Bekerja tidak melalaikan dari ibadah. Silakan. Moga Mas. Sudah berapa ini? 2. Yang pertama apa tadi? Semangat bekerja. Yang kedua, bekerja tidak melalaikan dari ibadah. Nah, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Ini gampang ini. Kriteria yang ketiga. Gampang. Ayo. Ya. Rajin ke masjid, bagus. Silakan. Gampang kan? Ya. Yang keempat, gak ada hadiahnya. Soalnya habis sih hadiahnya. Yang keempat, gampang banget. Ya. Bagus. Gak apa-apa, gak ada hadiahnya ya. Yang keempat, mereka senang untuk mensucikan diri. Berapa sifat? 4 sifat. Yang pertama, apa tadi? Semangat bekerja. Sifat yang pertama yang bisa kita simpulkan dari ayat An-Nur tadi adalah laki-laki itu harus punya semangat bekerja. Kenapa? Karena itu kewajiban dia. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, ala wa haqquhunna alaikum. Ingat wahai para lelaki, haknya istri kalian atas kalian, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Haknya istri atas kalian wahai para lelaki adalah kalian memberikan yang terbaik pakaian dan makanan. Itu bahasa kitanya memberi nafkah. Haknya istri atas lelaki, berarti itu kewajibannya siapa? Laki-laki. Di zaman kita ini dan di banyak daerah kebalik. Yang bekerja siapa? Istri. Kerja di PT, mulai dari pagi sampai malam, kadang-kadang lembur. Sedangkan suami pekerjaannya ternak, teri, nganter anak, nganter istri. Itu kerjaannya. Itu pagi sama sore. Lah kalau siang ngapain? Mancing. Nek orang mancing dolanan darah. La ilaha illallah. Ini bukan laki-laki sejati. Ya, bukan laki-laki sejati. Salah satu harga dirinya laki-laki itu kerja. Dan saya bukan sedang berbicara tentang orang yang sakit ya. Saya bukan berbicara orang yang mungkin stroke, yang gak mungkin bekerja, bukan. Tapi saya berbicara tentang orang-orang yang masih sehat walafiat. Harga dirinya laki-laki itu pekerjaan. Jadi kalau laki-laki itu gak bekerja dan dia mampu untuk bekerja, seakan-akan tuh harga dirinya hilang. Ya separuh lah. Ketika kewajiban itu tidak ditunaikan, terjadilah kerusakan-kerusakan sebagai buntut dari ditinggalkannya kewajiban itu. Apa kerusakannya Ustaz? Wanita mulai berani sama suami. Karena dia merasa gak butuh sama suaminya. Dia sudah punya penghasilan. Bahkan kadang-kadang sampai ada wanita, istri yang kurang beriman kepada Allah, punya penghasilan cukup, dia mengatakan kepada suaminya macam-macam tak pegat. Loh, kok bisa nang wadon pegat wong lanang iki kepriwe? Ini kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan. Menceraikan itu adalah haknya siapa? Suami. Kok bisa-bisa wanita mengancam suaminya untuk menceraikan? Ini keblinger ini. Ya. Gara-gara kewajibannya laki-laki tidak ditunaikan. Makanya lebih terhormat seorang laki-laki yang walaupun mencari nafkahnya itu hanya dalam tanda kutip jualan siomay, dan itu adalah pekerjaan yang mulia, lebih terhormat dibandingkan dia hanya sekedar mengandalkan pemberian dari istrinya. Makanya Abdurrahman bin Auf, kalau kita dengar namanya Abdurrahman bin Auf, langsung tergambar seorang yang kaya raya. Itu kan gambarannya, saudagar. Padahal kita nggak tahu, atau banyak di antara kita nggak tahu gimana dulu awalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Hartanya semuanya ditinggalkan di sana. Dan harta yang ditinggalkan di sana murah, mahal. Mahal atau murah? Mahal. Tanah. Ya, tanah di Mekah, tahu nggak harganya per meter? Per meter loh. Ya. Itu kata Ustadz Nuzul pernah ngitung-ngitung sekitar sekian M. Per apa?
meter. Kira-kira Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah sudah jadi saudagar belum? Sudah. Kira-kira saudagar punya berapa meter? Saudagar loh. Berapa meter? Bukan berapa meter, berapa hektar. Ditinggalkan semuanya. Karena mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Cuma bawa apa? Baju yang nempel. Begitu sampai di Madinah, Nabi SAW tahu kondisi psikologis para muhajirin. Yang mereka datang gak bawa apa-apa. Akhirnya oleh Nabi SAW dipersaudarakan. Diapakan? Persaudarakan. Satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansar. Dan Allah menakdirkan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' adalah seorang kaya. Begitu dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Sa'ad langsung berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, aku punya 2 kebun luas. Dan aku punya 2 istri. Coba kamu lihat, di antara 2 kebunku ini, yang paling subur mana, kamu ambil salah satu. Saya kasih. Dan istri saya coba lihat yang paling cantik yang mana. Saya akan ceraikan istri itu dan silahkan nikahi istri saya. Atau mantan istri saya." Ada? Ada laki-laki seperti itu di sini? Lihat istri saya yang paling cantik dari 2 ini, saya akan ceraikan. Ini loh ukhuwah yang benar-benar dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kebun saya yang paling subur, ambil. Separuh kamu ambil, separuh buat saya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ini laki-laki. Abdurrahman bin Auf laki-laki. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu wahai saudaraku. Allah berkahi hartamu, Allah berkahi istri-istri. Yang saya minta cuma satu. Walakin dullani ala suq. Saya cuma minta tolong antarkan aku ke pasar. Terima kasih. Saya nggak akan ambil kebun kamu, saya nggak akan ambil istri kamu. Kasih tahu saya pasar di mana. Saya pengen bekerja. Ini loh laki-laki. Tidak mengandalkan pemberian dari mertua. Berarti nggak boleh Ustaz tinggal di rumah mertua indah Ustaz. Ya boleh. Tapi mbok masak nganti duwe putu nggone mertua bae. Ya kebangetan. Akhirnya betul diantarkan sampai ke pasar bekerja Abdurrahman bin Auf. Gak lama kemudian Abdurrahman bisa nikah, bisa punya rumah, bisa punya sapi, bisa punya kambing. Ketika wafatnya Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan ratusan ribuan kambing, sapi, onta. Itu baru apanya? Hewan ternak. Emas yang ditinggalkan, kata sebagian ahli sejarah, emas yang ditinggalkan itu berbongkah-bongkah. Untuk bagi-baginya harus pakai kapak. Dan yang ngapa itu tangannya sampai melepuh. Dan sodakohnya luar biasa. Sekali sodakoh em-eman. Miliaran. Dan ketika wafat Abdurrahman bin Auf, tetap hartanya melimpah. Dulunya datang-datang cuma bawa apa? Baju. Laki-laki. Punya harga diri. Kenapa? Karena makanan yang paling berkah yang masuk ke perut kita adalah makanan hasil dari jerih payah tangan sendiri. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang lebih baik, yang lebih berkah dibandingkan makanan hasil jerih payah tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sudah. Ini yang keberapa?
Ini yang pertama. Sudah kelihatan? Kriteria pertama ada? Sudah? Sudah? Nomor 1 sudah ya. Sekarang kita pindah nomor 2. Apa nomor 2? Bekerja tidak melalaikan dari beribadah. Jadi jangan mentang-mentang kerja. Itu sholat. Enggak. Makanya di dalam ayat ini diingatkan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para lelaki itu kalau sudah kerja, gak lalai mereka dari mengingat Allah, dari sholat, dari zakat, gak lalai mereka. Lalai itu maksudnya kelalen dari mengingat Allah, antara lain saking pengennya mendapatkan keuntungan sampai tidak mempedulikan halal haram. Bahkan ketika ditegur, jadi dadakan nganggo cara-cara sing kaya kuwi mau haram, lah urusan dadakan ngomong halal. Golek sing haram banget. Apa maning golek sing haram? Coba merun jenengan, gampang mana? Nyari yang halal apa yang haram? Yang halal apa yang haram? Halal? Yakin? Sudah gini aja. Sekarang di muka bumi ini antara yang halal sama yang haram banyakan mana? Halal. Makanan. Udah nggak usah makanan, minuman dulu. Apa? Minuman. Antara minuman yang halal sama yang haram banyakan mana? Halal. Ya. Wedang, kopi, wedang, teh, wedang, jahe, wedang, susu, wedang, ronde, itu rondo ya, ronde, wedang, sekoteng, dawet, apa maning, cau, es degan, jus pira apa coba? Jus semangka, jus melon, jus jambu, jus belimbing, jus durian, jus apokat. Coba. Yang haram? Yang haram cuma satu, minuman keras. Cuma nanti di situ macam-macam. Ana wedang ciu, ana bir, ana apa. Tapi intinya adalah minuman keras. Berarti antara yang halal sama yang haram banyak kan? Halal. Makanan juga sama. Daging-dagingan juga sama. Antara daging yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal. Maka laki-laki walaupun mereka rajin bekerja, akan tetapi pekerjaan mereka tidak membuat mereka lalai dari ingat kepada Allah, selalu berusaha mencari yang halal. Yang pertama. Yang kedua, maksud dari mereka tidak melalaikan dari mengingat Allah adalah ibadah-ibadah yang prinsip tidak pernah dikalahkan dengan bekerja. Sesibuk apapun, kalau memang sudah waktunya untuk panggilan sholat, maka dia akan segera tinggalkan pekerjaan itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang panggilan sholat Jumat, apa? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah ada panggilan azan, maka cepat-cepatlah kalian penuhi panggilan itu mengingat Allah, wa dzarul bai'. Apa artinya? Tinggalkan jual beli. Aku ora jual beli Ustaz, aku macul. Barbae. Di sini Allah cuma ngasih contoh jenis pekerjaan. Bukan berarti pekerjaan yang lain enggak ditinggalkan. Tinggalkan semuanya. Alasannya Ustaz lagi ngerintis usaha Ustaz. Lagi ngerintis saya sudah lupa, apalagi kalau sukses. Ustaz Erwandi Syafahullah pernah cerita tentang seorang yang salah satu orang terkaya di Saudi. Salah satu orang terkaya. Saya lupa
nggak saya tulis, hartanya sekian T dolar, sekian triliun dolar, ya, bukan triliun real. Ya. Zakatnya saja salah satu alokasinya sekian M, salah satu alokasinya. Jadi dia itu zakat itu dialokasikan ke beberapa. Ada yang buat mahasiswa, ada yang buat bangunin rumah orang miskin, ada yang buat janda, ada yang buat macam-macam. Salah satu alokasinya adalah untuk mahasiswa, sekian M. Hanya salah satu pos zakatnya. Ini orang seperempat jam sebelum azan mesti madeg. Seperempat jam sebelum azan pasti berhenti. Untuk apa? Sholat, siap-siap. Bukan hanya sholat dia sendiri, dia ajak bapaknya. Dan memang bapaknya ini gak pengen untuk ke masjid kecuali dipapah oleh anaknya. Sehingga ketika datang waktu sholat, si bapak ini selalu menunggu kedatangan anaknya. Suatu hari, orang kaya ini, pemilik bank Islam terbesar, salah satu bank syar'i, ya, bank syariah, yang benar-benar bank syariah, itu sedang transaksi bisnis dengan salah satu koleganya. Dan angka transaksi itu sekian M. Berarti itu transaksi penting atau tidak? Penting. Besar, nominalnya besar. Karena saking asyiknya transaksi itu sampai dia itu lupa bahwa ini sudah seperempat jam sebelum azan. Kalau sudah azan kan langsung ingat ya. Tapi ini masih seperempat jam, sudah kebiasa seperempat jam, sudah berangkat. Dan bapaknya itu ngelihat anaknya sedang sibuk dan dia nggak pengen ganggu anaknya. Maka dia pelan-pelan membuka pintu supaya tidak terdengar oleh anaknya. Begitu membuka pintu seperti itu, anaknya ternyata pendengarannya masih tajam. Dengar lihat bapaknya berangkat sendiri ke masjid, langsung dia tinggalkan rekan bisnisnya tadi, lari. Gak pakai sendal, keluar dari rumahnya, langsung dia minta maaf sama bapaknya dan dipapah bapaknya ke masjid. Ini loh laki-laki. Ya. Transaksi M-eman ditinggalkan. Kalau kita kadang transaksi ratusan ribu, puluhan ribu. Ana wong tuku ember, ana wong tuku apa maning? Mendoan, ya. Tinggalkan semuanya sama dia. Wadharul baik, tinggalkan jual beli. Jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah. Bekerja oke. Silakan bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari sholat, dari zakat. Jadi manusia mukmin itu bekerja bukan untuk bekerja. Apa maksudnya Ustaz? Bekerja bukan untuk bekerja, apa maksudnya Ustaz? Dia itu bekerja mengumpulkan harta untuk mencari akhirat. Makanya di dalam Al-Quran, kalau sudah waktunya adzan saya diingatkan. Sudah. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi." Surat apa? Al-Qasas ayat 77. "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata." Manfaatkanlah karunia dari Allah untuk mencari akhirat. Kita ketika bekerja dapat rizki, rizki itu untuk cari akhirat. Alias rizki itu adalah tunggangan kita untuk menuju ke akhirat. Bukan malah kita ditunggangi sama duit tersebut. Jadi bekerja bukan sekedar untuk bekerja. Makanya salah seorang ulama Indonesia, karismatik Indonesia, mengatakan kalau bekerja hanya untuk bekerja,
kerbau juga bekerja di sawah. Kerbau bekerja untuk apa? Untuk bekerja. Kemudian sebelumnya beliau mengatakan, kalau kita itu hidup hanya untuk makan, maka kera pun juga hidup di hutan. Untuk apa? Makan. Jadi kita ini makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Bedanya apa? Makan untuk hidup sama hidup untuk makan. Apa bedanya? Kalau hidup untuk makan, mikirnya makan gue. Kalau makan untuk hidup, yang penting bisa makan supaya hidup. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana tadi kita? Kriteria yang keberapa? Yang kedua. Itu kedua ya. Yang pertama adalah semangat bekerja. Yang kedua, bekerja tidak melalaikan dari ibadah. Kenapa mereka itu ketika bekerja tidak lalai dari ibadah? Disebutkan dalam akhir ayat tadi surat An-Nur. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka itu takut dengan hari kiamat. Jadi laki-laki itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Sebagian mengira kalau laki-laki itu nggak boleh takut, sehingga pakai kaos tulisannya no fair. Kemudian dikasih gambar dua mata apa? Melotot, warnanya merah. Takut tergantung. Kalau takut sama neraka, gimana? Diperintahkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan. Takut dengan nanti pada hari kiamat, ketika masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan. Itu adalah merupakan salah satu kelaki-lakian seseorang. Makanya lelaki sejati, walaupun dia semangat bekerja, tidak akan dilalaikan dari ibadah kepada Allah. Bahkan bekerja yang dia lakukan itu adalah merupakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika beliau mengadakan perbandingan antara uang yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk infak dengan uang yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk memerdekakan budak, kemudian dengan uang yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk diberikan kepada anak dan istrinya, maka yang lebih afdol di antara uang-uang tadi adalah yang dia nafkahkan untuk anak dan istrinya. Maka jangan sampai salah persepsi, rajin infak di luar tapi sama anak istri pelit. Ya, seneng ini ibu ini. Habis ini langsung nuntut ini. Ya Pak, ya, makan di luar dong. Maka nggak ada ruginya ibu-ibu datang, walaupun judulnya pria sejati. Makanya kemarin saya bilang kan, ibu-ibu hadir aja bu. Ya, penting supaya tahu suaminya laki-laki apa enggak. Jadi yang paling afdol dari sekian infak itu adalah nafkahnya seorang suami kepada anak dan istrinya, dan itu ibadah. Ini karakter yang keberapa? Yang kedua. Dan dua karakter ini kita simpulkan dari surat An-Nur. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari surat At-Taubah. Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid.
Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu lelaki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki disuruh ke masjid. Kita bukan sedang membahas hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki apa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan hukumnya syarat sah sholat. Ada berapa pendapat? 4. Pertama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiga mengatakan fardu ain. Yang keempat mengatakan syarat sah. Berarti nek ora sholat di masjid sholatnya ora sah. Itu menurut pendapat yang keempat. Aku tak milih sing nomor 1 besar. Udah masalah milih. Tapi mana yang didukung oleh dalil? Walaupun masing-masing punya dalil. Oke, Anda meyakini, misalnya Anda meyakini lah cara nenyong tah sunnah Ustaz. Ya wes. Sunnah itu artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan. Apa berlomba-lomba untuk melakukan? Sunnah itu berlomba-lomba untuk dilakukan, bukan berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Makanya coba perhatikan di masjid-masjid Nuwun Sewu, lebih banyak masjid-masjid itu jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Toh kalaupun ada bapak-bapak, Nuwun Sewu sing wis watuk-watuk, sing nganggo teken, ya. Yang sudah bungkuk jalan ke masjidnya. Yang muda-muda pada kemana? Ya, di mall, nang perapatan, ya, pada gaplean. Ya. Fihi rijalun, di masjid itu ada para lelaki. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk itu di mana? Masjid. Bahkan sampai ada kisah seorang yang buta datang kepada siapa? Rasul SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasul, aku ini buta dan aku nggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Aku buta, nggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jalan yang aku titi wahai Rasul menuju ke masjid, jalan yang aku lalui ke masjid wahai Rasul, banyak binatang-binatang berbisanya. Kathirul hawami wassiba', banyak binatang yang berbisa dan binatang buasnya. Dan saya buta, gak ada yang nuntun ke masjid. Dan dia minta kepada Nabi SAW agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki buta ini, Nabi SAW memberikan dispensasi. Ya silakan, tidak apa-apa. Falamma walla da'ahu.
Ketika dia pergi, sudah dapat dispensasi dari Nabi SAW, ternyata dipanggil lagi sama Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida'a bis-shalah? Kamu dengar azan enggak? Dari rumahmu dengar azan enggak? Qala na'am. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib. Kalau begitu berarti kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis riwayat Muslim. Buta. Enggak ada yang nuntun. Jalannya banyak binatang buas dan binatang berbisa. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Buta? Enggak. Ada yang nuntun? Enggak perlu dituntun. Banyak binatang buas? Paling tikus lewat. Terus alasannya apa? Alasannya apa enggak ke masjid? Ya. Maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan afdolnya di rumah, walaupun boleh ke masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi kita SAW bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau afdolnya sholat di mana? Di rumah. Kalau ke masjid Ustaz, boleh. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang kaum muslimat yang pengen pergi ke masjid. Tapi harus memperhatikan adab dan etika. Masjid kayak wong Arab kondangan. Menor. Ya. Sehingga menimbulkan fitnah buat orang-orang yang dilewati. Begitu ada orang lewat, kayaknya Bu Anu apa ya, lebih lewat apa ya, ambune. Sampai segitunya. Maka kalau memang akan ke masjid, maka dijaga etika. Tapi sebenarnya penghuni sejati masjid adalah para lelaki. Wah, kalau setiap sholat banyaknya kayak gini, Masya Allah. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, apa tadi? Gemar untuk bersuci. Fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Apa yang dilakukan oleh para lelaki itu? Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka senang untuk bersuci. Suci di sini maksudnya suci lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin. Suci lahir batin itu apa maksudnya? Lahir itu ya suci lahiriahnya. Rajin wudu itu suci lahir. Kalau batin sering bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Itu maksud suci lahir batin. Suci lahiriahnya dia berusaha untuk menjaga wudu. Dan menjaga wudu itulah salah satu amalan yang menyebabkan Bilal itu masuk ke mana? Surga. Bahkan ketika Nabi SAW berkunjung ke surga, ternyata Bilal sudah ada di depannya. Sami'tu khashkhashata na'lika ya Bilal. Wahai Bilal, aku kemarin ketika ke surga, aku dengar suara sandalmu wahai Bilal di surga. Kamu ternyata sudah duluan masuk. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Maka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Wahai Rasul, setiap aku adzan selalu setelah selesai adzan aku salat 2 rakaat. Wa ma asabani hadatsun qat. Setiap aku batal illa tawaddatu indaha. Selalu setiap aku batal aku wudu. Kemudian aku sholat sesudahnya 2 rakaat.
Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sanad hadis ini hasan atau sahih oleh Imam Abu Thahir. Berarti menjaga wudu itu dianjurkan. Menjaga wudu itu maksudnya adalah begitu batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nunggu banyune entong Ustaz. Ini gara-gara tidak tahu ngirit dalam berwudu. Padahal Rasulullah SAW kalau berwudu itu cuma ini. Siapa jenengan iki? Siapa sih? Apa kilo? Apa jenengan? Cabukan. Segini setelapak tangan apa sih? Airnya segitu. Alah wudune sih kepriwe kowe Ustaz. Sudah sekarang mungkin kalau kayak gitu mungkin kita bingung ya. Sudah sekarang jenengan itu kalau wudu buka keran itu gimana coba? Jadinya ora jos. Ora apa? Ora marem. Dari mana jos kue marem? Gak ada aturan di dalam agama kita kalau wudu tuh airnya harus pol, itu gak ada. Justru yang ada adalah suruh ngirit. Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya, jangan sampai engkau itu boros dalam berwudu. Maka kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, afil wudu'i sarafun? Wahai Rasul, apakah boros itu ada dalam wudu? Sama ini kan pikirannya boros itu makan, minum, keluar duit. Masa wudu ada boros? Na'am, walau kunta ala nahrin jarin. Iya, sekalipun kamu itu wudu di sungai yang mengalir, gak boleh boros. Bayangkan, banyu mili, air mengalir gak boleh boros kita. Apalagi bayar pam, apalagi sanyo, itu bayar gak? Bayar. Makanya kalau buka keran gak usah pol, cukup seperempat lah. Ya. Idir baik. Ya. Ya teles mas orang teles. Sekarang saya tanya, orang yang paling sempurna wudunya siapa? Rasulullah SAW. Jenengan berani mengatakan wudune jenengan lebih sempurna dari Rasul? Berani mengatakan seperti itu? Wudu yang paling sempurna adalah Rasul SAW. Beliau cuma air setelapak tangan. Kayaknya perlu praktek Ustaz kebenaran. Ya. Berarti kalau lebih dari telapak tangan nggak boleh? Boleh. Cuman yang penting tidak boros. Makanya tadi cukup, ya. Cukup seperempat dari keran. Dan itu harus kita biasakan buat siapa? Buat anak-anak kita, istri kita, kita sendiri biasakan. Jadi orang yang suka bersuci itu tidak identik dengan boros air, enggak. Ini suci secara lahiriah. Kemudian suci yang penting, bahkan lebih penting dari itu adalah suci batiniyah, yaitu mensucikan diri dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Jadi laki-laki itu adalah orang-orang yang kalau berbuat maksiat dia cepat untuk bertaubat kepada Allah. Itulah laki-laki sejati, bukan orang-orang yang gengsi untuk bertobat. Gengsi untuk mengakui kesalahan kepada anak dan istri. Itu bukan laki-laki. Laki-laki adalah orang yang segera untuk bertaubat kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Apalagi salah kepada anak dan istri. Masing-masing dari kita pernah khilaf. Gak ada manusia yang gak pernah khilaf, gak ada. Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'.
setiap anak keturunan Nabi Adam itu mesti banyak dosa dan kesalahannya, pasti. Terus yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman apa Ustaz? Orang yang beriman itu setelah bersalah dia segera untuk minta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah melakukan kesalahan kepada anak istri, mungkin pernah membentak, mungkin pernah memukul, mungkin maaf pernah berselingkuh, ya. Minta maaf. Kalau nggak ketahuan gimana Ustaz? Yang gak usah cerita-cerita. Tapi aja dibaleni. Ya. Karena memang kita itu kalau berbuat dosa itu disuruh merahasiakan. Jangan malah diumbar. Tapi kalau sudah ketahuan, jangan keras kepala, minta maaf. Itu loh laki-laki. Laki-laki adalah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bukan orang yang keras kepala, gak mau minta maaf dengan dalih, wah nanti kalau saya minta maaf harga diri saya akan berjatuhan, tercecer kemana-mana Ustaz. Itu bukan laki-laki itu. Laki-laki adalah orang yang gampang tersentuh ketika dia melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat kepada Allah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid-masjid itu ada para lelaki yang suka mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bersuci. Jadi orang yang bersuci lahir dan batinnya itu dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kriteria? 4. Yang pertama, semangat bekerja. Yang kedua, tidak melalaikan dari ibadah pekerjaannya. Yang ketiga, rajin ke masjid. Yang keempat, gemar untuk bersuci. Masih ada nggak Ustaz yang lain? Masih ada. Ini kita cuma apa? Cuma ambil sampel saja. Ya, kita cuma ambil sampel dari 2 ayat Al-Quran. Kalau kita kaji, akan ada dari hadis Nabi SAW, dari ayat yang lainnya. Akan tetapi ini sekedar sampel menjelaskan kepada kita bahwa sedetil apapun masalah ada jawabannya di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tentunya dengan keterangan para ulama. Ada pertanyaan? Syukur-syukur tidak ada. Gimana? Begini ya, yang penting kok bisa ya satu telapak tangan kok bisa untuk wudu. Yang penting anggota wudu itu basah, bukan mengalir. Sebagian orang itu mengira wudu itu harus airnya sampai ngalir dan netes. Itu enggak. Jadi yang penting itu adalah basah. Jadi kalau misalnya yang penting basah, air 1 gelas ini atau bahkan setengah gelas bisa kita ambil sedikit, kemudian kita apakan? Kita basahkan, kita usapkan, kita basah, kita cuci, tetap kita cuci. Airnya kita teteskan, kemudian kita ratakan dengan tangan. Ratakan dengan anggota tubuh, maaf. Terus kumur gimana Ustaz? Ada batas minimal wudu. Wudu itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Batas minimal adalah sekali. Ya, kumur sekali. Itu batas minimalnya. Jadi kita menggunakan wudu gaya minimalis. Ya. Dan itu sah. Makanya Nabi melakukan. Kalau nggak sah, masa Nabi SAW melakukan? Dan ini akan sangat lebih ditekankan ketika air sedang sedikit. Ya, ketika air sedang sedikit. Kalau air banyak, ya tetap aja kalau bisa ngirit penggunaan air. Ya.
Ustadz, dulu saya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Tapi atas permintaan istri untuk berhenti, maka saya berhenti tidak lagi bekerja sejak istri menjadi PNS. Saya pernah mencoba bekerja di rumah tapi hasilnya tidak seberapa dan sering lalai beribadah. Akhirnya saya tinggalkan. Sekarang saya hampir 40 tahun dengan 3 anak perempuan, 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun. Dan saya tidak bekerja atau belum bekerja lagi karena sibuk ternak teri. Apakah saya berdosa jika tetap tidak bekerja? Syukran. NB, alhamdulillah rumah dan kendaraan sudah ada, tabungan, investasi, tanah sudah cukup. Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa makanan yang paling berkah itulah hasil dari jerih payah. Anda itu jangan melihat berapa yang dihasilkan, tapi Anda melihat keberkahan yang Anda hasilkan. Ya. Jadi jangan, saya kerja cuma dapat segini. Jangan. Tapi Anda lihat, kalau saya dapat dengan hasil jerih tangan saya sendiri, ini akan barokah. Ya. Itu yang Anda lihat. Tadi saya jadi lalai beribadah. Ya sudah, sekarang sudah tahu kan. Yang kedua adalah bekerja jangan lalai. Sudah selesai. Bekerja, hasilnya seberapa, yang penting tidak lalai dari beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya ketika istri bekerja itu ya tadi kurang pas sebenarnya. Istri itu seharusnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai para wanita menetap di rumah kalian. Ya. Karena memang kewajiban istri salah satu yang paling utama adalah mengurusi rumah suaminya. Terutama anak-anak, urusan rumah tangga. Kecuali dalam beberapa kondisi darurat ketika suaminya mungkin tidak mampu untuk bekerja karena sakit, stroke dan sebagainya, tidak bisa bekerja, kemudian tidak ada yang membiayai. Dalam kondisi seperti itu, seorang istri dalam kondisi darurat diperbolehkan bekerja. Dan kalau bisa bekerjanya itu tidak banyak keluar rumah. Dan sekarang Masya Allah, dengan adanya sarana teknologi, orang bekerja di mana? Di rumah. Modalnya cuma laptop sama internet. Jual beli online. Sekarang dengan banyaknya teknologi, banyak sekali hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi bukan masalah Anda punya investasi, Anda sudah Masya Allah mapan, tapi masalah keberkahan rezeki. Dan juga yang kedua masalah harga diri. Ya ini sebenarnya bukan utama ya, tapi utamanya adalah tadi keberkahan apa? Keberkahan rezeki. Sekira cukup sampai di sini. Saya habis ini mau ke Aji Barang. Dan namanya kok sama besok saya. Masjid Takwa juga. Masya Allah ya. Gak tahu. Gak janjian sebenarnya. Kok bisa besok di Aji Barang habis subuh di Masjid At-Taqwa juga. Temanya tentang noda membandel. Judulnya Noda Membandel. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.